Breathe in. I don't know. I can't look. I'm sorry. Okay, try and stay calm. Pada tahun 2016 yang lalu, negara Inggris pernah digemparkan dengan sebuah kasus penguntitan yang terjadi akibat adanya obsesi besar terhadap korban. Namun dalam hal ini, polisi yang menerima laporan tersebut telah gagal melakukan tugasnya secara maksimal, sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya pembunuhan. Tak butuh waktu lama, polisi langsung mengetahui siapa sang pelaku berkat bantuan kamera CCTV beserta bukti-bukti lainnya. Pihak berwenang kemudian melakukan investigasi besar-besaran terhadap kasus ini. Saking seriusnya, negara Inggris sampai-sampai membentuk Undang-Undang Perlindungan Penguntitan. Lalu, seperti apakah kronologi lengkap peristiwa tragis tersebut? Simak di cerita selengkapnya. Hai teman-teman, apa kabar? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Miranti pengen banget nih informasiin mengenai channel keren punya temennya Miranti yang ngebahas kisah nyata dari dunia kriminal. Nama channelnya Weekly Crime Stories. Channel keren yang satu ini menghadirkan beragam kisah nyata yang menarik yang tentunya bisa memberikan berbagai pelajaran hidup bagi kita semua. Penyampaian naratornya yang bagus tentunya sangat menarik buat kita ikuti sampai dengan selesai. Jadi, untuk kalian yang memang suka banget dengan berbagai kisah nyata, baik dari dalam maupun luar negeri, channel yang satu ini recommended banget untuk kalian subscribe. Jadi, tunggu apa lagi? Abis dari cerita Miranti, buruan yuk kunjungi channel Weekly Crime Stories. Nonton semua videonya dan jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Untuk link channelnya udah Miranti tempel di kotak deskripsi di bawah. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2016 di negara Inggris. Selamat menyaksikan. Pria ini lahir dengan nama Truman Dillon, tapi orang-orang sering menyapanya dengan sebutan Harry. Ia berasal dari India dan merupakan anak tunggal. Harry telah dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menganut kepercayaan Sikh yang cukup taat. Keluarga mereka sangatlah religius. Ayahnya diketahui merupakan seorang tentara, sehingga keluarganya sering sekali hidup berpindah-pindah. Di saat Harry lulus dari SMA, dia kemudian kuliah untuk mendapatkan gelar dalam manajemen strategi. Sebagai bagian dari program gelar tersebut, Harry pun diberikan kesempatan untuk belajar di kampus Queen Margaret University di kawasan Edinburgh, Skotlandia. Selain ingin menambah ilmunya di bidang tersebut, Harry juga sangat ingin hidup dengan suasana baru. Ia ingin merasakan bagaimana hidup di luar India, tempat ia dibesarkan. Bukan hanya itu saja, Harry ingin mencoba menjadi lebih mandiri dengan hidup jauh dari kedua orang tuanya. Setelah lulus dari universitas, Harry memutuskan untuk mendaftar di Angkatan Darat Inggris. Ketika menjadi tentara, Harry kemudian naik ke jenjang yang lebih tinggi, yakni ke pangkat Corporal Lance. Untuk tur tugas pertamanya, Harry mendapatkan tempat di Afghanistan dalam peran non-tempur. Ketika Harry berada di sana, ia tetap berusaha terhubung untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarganya yang berada di India dan juga Skotlandia dengan menggunakan aplikasi Facebook secara rutin. Pada bulan Oktober di tahun 2015, ketika Harry sedang melihat-lihat foto temannya di Facebook,
Pria itu secara tidak sengaja menemukan foto seorang gadis cantik dengan rambut panjang berwarna gelap sedang tersenyum dengan hangat dan juga ramah. Harry yang terpana dengan kecantikan wanita tersebut langsung saja mulai mengomentari foto itu dengan menuliskan, "Dia adalah wanita paling cantik alami yang pernah saya lihat." Tak lama kemudian, Harry mendapatkan balasan dari wanita cantik itu. Ternyata, ia memperkenalkan dirinya dengan sangat ramah dan juga memberitahu bahwa namanya adalah Alice Ruggles. Sejak saat itu, keduanya mulai sering berkirim pesan. Bahkan, mereka mengobrol lewat video call beberapa kali seminggu. Harry yang memiliki wajah manis dan menawan, dibarengi dengan sikapnya yang perhatian dengan Alice, ternyata dengan cepat berhasil membuat wanita cantik itu jatuh cinta kepadanya. Ya, rasa ketertarikan itu mulai mereka rasakan ketika berada di dunia maya, meskipun keduanya belum pernah bertemu sekalipun. Lalu, siapakah sebenarnya Alice Ruggles dan seperti apa latar belakang kehidupannya? Berikut pemaparannya. Alice Ruggles adalah seorang wanita cantik yang lahir pada tanggal 24 Desember tahun 1991 dari pasangan Sue Hills dan juga Clive Ruggles. Alice diketahui memiliki dua orang kakak yang bernama Nick dan juga Emma. Selain itu, ia juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Patrick. Alice dan saudara-saudaranya dibesarkan di sebuah desa kecil yang terkenal aman dan nyaman di Turlington yang letaknya di kawasan Lancashire, yakni sebuah county di Inggris. Keluarga ini hidup dengan sangat harmonis. Di sekolahnya, Alice mengikuti kelas drama dan tak jarang ia tampil unjuk gigi di berbagai pertunjukan drama tersebut. Selain itu, Alice juga diketahui sangat unggul dalam bidang olahraga di SMA itu. Ketika anak-anak dari pasangan Ruggles ini semakin beranjak dewasa dan telah pindah dari rumah orang tua mereka, hubungan darah yang terjalin tak pernah memudar. Mereka tetap harmonis dan juga akrab, meskipun tak lagi tinggal satu rumah. Keluarga Ruggles tetap berkomunikasi dengan baik melalui aplikasi WhatsApp, sehingga membuat mereka selalu terhubung antara satu dan lainnya. Ketika Alice beranjak dewasa, di usianya yang ke-18 tahun, wanita cantik ini telah memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Universitas Northumbria yang terletak sekitar 200 mil di utara Lancashire. Ternyata, ada alasan tersendiri bagi Alice untuk memilih universitas tersebut. Rupanya, ia sangat tertarik lantaran kampus itu memiliki tim olahraga anggarnya yang cukup terkenal. Pada tahun 2014, Alice lulus dari Universitas Northumbria tersebut. Ia berhasil meraih gelar di bidang teknik desain produk. Tak lama setelah kelulusannya, Alice segera mendapatkan sebuah pekerjaan di perusahaan penyiaran Inggris Sky yang terletak di Newcastle. Alice yang berbakat ini dengan cepat telah menjadi populer di sana. Ia tercatat sebagai karyawan yang sangat diperhitungkan di perusahaan tersebut. Sampai-sampai dikatakan bahwa bosnya telah menciptakan peran baru khusus untuknya, yakni sebagai koordinator kantor. Dalam masa ini, Alice kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen di kawasan Gateshead yang diketahui merupakan sebuah kota besar di sana. Di tempat kerjanya, Alice terlihat sangat bahagia. Ia begitu menikmati pekerjaannya dan semakin betah untuk tinggal di kawasan Newcastle itu. Ketika Harry kembali ke Inggris dari tugasnya di Afghanistan, keduanya pun memutuskan untuk bertemu secara langsung untuk pertama kalinya. Setelah pertemuan langsung di dunia nyata, keduanya pun terlebih dahulu menghabiskan minggu yang menyenangkan di kawasan Newcastle dan kemudian pergi bersama menghabiskan waktu di kawasan Edinburgh yang merupakan lokasi di mana barak Harry berada.
Tak lama kemudian, Harry kembali ke Afghanistan untuk melaksanakan tugas terakhirnya selama 2 bulan di negara tersebut. Setelah Harry kembali ke Inggris, tepatnya pada bulan April, Alice seperti telah berubah. Ia terlihat menarik diri dari lingkungannya. Orang-orang yang mengenalnya kini merasa keheranan dengan perilaku Alice yang tak lagi hangat dan ceria. Di masa itu, Alice juga mengalami penurunan berat badan yang terbilang sangat banyak dalam waktu yang cukup singkat. Baik keluarga, teman-teman dan juga rekan kerja Alice mulai menyadari perubahan yang signifikan di diri Alice. Ia tak seperti dulu lagi. Padahal hampir semua orang yang mengenalnya tahu bahwa wanita cantik itu selalu bersemangat ketika mengobrol, dan ia telah dikenal sebagai sosok yang ramah, ceria, dan mudah akrab dengan orang yang baru ia kenal sekalipun. Ya, Alice memang memiliki kepribadian yang menawan. Bisa dibilang, ia memiliki paket komplit dengan parasnya yang cantik, tubuh yang proporsional, dan kepribadian yang mengagumkan banyak orang. Siapapun biasanya akan nyaman berada di dekatnya. Alice memang wanita yang sangat menarik dari berbagai sisi. Bukan hanya itu saja, Alice kini tidak lagi pergi keluar bersama teman-temannya seperti biasa dan telah bersikap agresif kepada teman satu apartemennya, sehingga hal ini telah menyebabkan dirinya memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama temannya yang lain yang merupakan rekan kerjanya bernama Maxine McGill di apartemennya yang juga berada di kawasan Gateshead itu. Lalu, apakah penyebab dari berubahnya perilaku Alice tersebut? Di mata pihak keluarga dan juga teman-teman Alice, mereka dapat menilai bahwa Alice terlihat berubah drastis setelah mulai menjalin hubungan dekat dengan Harry. Diketahui, Alice dan Harry bukan hanya sekedar dekat, keduanya telah menjalin hubungan asmara. Kini, sudah semakin jelas Harry Dillon adalah alasan perubahan kepribadian dan perilaku Alice selama ini. Harry ternyata diketahui bukan merupakan seorang pria baik dan bijaksana seperti yang Alice duga selama ini. Nyatanya, Harry adalah seorang pria yang posesif dan sangat mengendalikan. Selama menjalin hubungan asmara dengan Alice, Harry berusaha ingin mengendalikan setiap aspek kehidupan Alice, mulai dari dengan siapa dia menghabiskan waktunya, hingga mengatur gaya serta penampilan wanita cantik itu. Rupanya, Harry juga tidak suka jika Alice mengkonsumsi minuman keras, menggunakan make up, dan juga menggunakan pakaian bagus untuk pergi keluar. Ketika Alice berbicara dengan pria lain, Harry sering menuduhnya telah merayu pria itu dan menganggap Alice tidak setia. Padahal kenyataannya Alice tidak pernah berselingkuh. Dikarenakan tekanan yang begitu dalam dari sang kekasih, Alice kini telah menjadi semakin terisolasi dan kesepian. Padahal dulunya Alice sangat suka bersenang-senang dan merupakan pribadi yang ceria serta suka bersosialisasi dengan siapapun. Di tengah perannya sebagai seorang pria yang dapat mengendalikan seluruh aspek kehidupan Alice, rupanya Harry yang cemburuan ini sama sekali tak setia. Pria tersebut rupanya sering menggoda dan merayu wanita lain dengan menggunakan aplikasi kencan online. Ia pun kemudian tak segan untuk bertemu wanita tersebut dan melakukan hubungan dewasa layaknya suami istri. Yang lebih parah lagi, hal ini ia lakukan secara terang-terangan. Harry sama sekali tak menyembunyikan wanita lain tersebut dari Alice, seolah-olah ingin membuat Alice menjadi cemburu. Sekitar akhir bulan Juli atau pada awal Agustus tahun 2016, seorang wanita yang mengobrol dengan Harry di sebuah situs kencan online ternyata menghubungi Alice dan menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dan juga Harry kala itu. Ketika mengetahui kabar tersebut, tanpa pikir panjang, Alice segera saja memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan pria India itu. Kini,
tekad Alice sudah sangat bulat. Ia tak mau lagi berurusan dengan pria yang selama ini telah membuatnya tidak nyaman dan sakit hati. Diketahui bahwa ternyata setelah tak lagi tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, Harry perlahan-lahan mulai memasuki dunia yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Ketika menginjakkan kaki di negara barat tersebut, Harry rupanya mulai sering pergi ke klub malam, mengkonsumsi minuman keras, dan menikmati kebersamaan dengan sejumlah wanita yang berbeda-beda. Hal ini tentunya sangat bertentangan dari apa yang telah diajarkan oleh kedua orang tuanya yang begitu sangat religius. Di tengah putusnya hubungan asmara kedua sejoli ini, ternyata hal tersebut bukannya membuat suasana menjadi lebih tenang. Keputusan Alice nyatanya tidak diterima oleh Harry. Pria tersebut semakin membuat Alice tidak nyaman dan semakin terganggu. Pada minggu-minggu awal setelah putus, Harry terus saja menelpon, mengirim SMS dan email kepada Alice. Ia memohon dan berjanji kepada wanita itu tak lagi mengulangi perbuatannya dan akan berusaha untuk menjadi pria yang jauh lebih baik lagi. Harry terlihat berusaha meyakinkan Alice bahwa ia sangat mencintai wanita cantik tersebut. Di waktu itu, Harry mulai terlihat manipulatif. Ia mencoba membuat Alice merasa bersalah. Harry bahkan menangis terisak-isak dan mengancam akan melakukan bundir jika Alice tak mau lagi berpacaran dengannya. Bukan hanya itu saja, Harry juga mulai melakukan pengancaman kepada Alice dengan mengatakan bahwa ia memiliki foto-foto yang akan mempermalukan Alice yang katanya telah dia ambil secara diam-diam, dan jika Alice tidak kembali ke pelukannya, maka Harry tak segan-segan untuk mempostingnya secara online di internet. Pada awalnya, Alice mencoba bersikap baik dan tidak ingin mengecewakan Harry. Tetapi setelah Alice berpikir lebih matang dan kemudian menyadari bahwa hubungan asmara mereka tak mungkin dapat dilanjutkan lagi, Alice kemudian memutuskan untuk segera mengakhiri hubungan asmara yang semakin toksik tersebut. Karena tidak terima dengan keputusan Alice yang sudah bulat itu, Harry rupanya mulai naik pitam. Ia berusaha menelpon keluarga dan juga teman-teman Alice. Saat itu, Harry memohon kepada mereka untuk mencoba membujuk Alice agar kembali kepadanya. Di dalam situasi yang semakin terlihat kacau ini, Alice pun menerima surat dari Harry. Lelaki tersebut menuliskan puisi tentang perasaannya yang begitu mencintai Alice dan berniat ingin menikahinya. Di tengah berbagai usaha Harry untuk dapat kembali mengambil hati Alice, ia ternyata juga berusaha untuk meretas akun media sosial Alice dan berhasil membaca pesan pribadinya. Sehingga dengan begitu, Harry jadi mengetahui kemana saja gadis pujaannya itu pergi dan dengan siapa ia berbicara. Pada awal bulan September, Harry mendapatkan informasi melalui akun Facebook Alice bahwa wanita tersebut mulai melirik pria lain yang diketahui merupakan seorang perwira angkatan darat bernama Mike. Melihat hal tersebut, Harry kemudian mengirim pesan langsung kepada Mike dan memberitahunya tentang betapa buruknya Alice dan mengaku masih berpacaran dengan wanita cantik itu. Mendengar kata-kata dari Harry tersebut, Mike rupanya tak percaya begitu saja. Ia ternyata lebih percaya kepada omongan Alice yang telah curhat kepada dirinya tentang semua keburukan yang telah Harry lakukan pada Alice selama mereka berpacaran, sehingga Mike tak begitu menggubris perkataan Harry saat itu. Alice dan Mike diketahui telah bertemu pada saat Alice tengah mengunjungi kakaknya yang bernama Emma di Jerman. Teman apartemen Alice yang bernama Maxine mengatakan pandangannya tentang Mike. Mike telah membuat Alice sangat bahagia. Alice mengatakan itu padaku. Dia menjalani beberapa hari yang menyenangkan bersama dengan saudara perempuannya dan juga Mike kala itu. Hal tersebut adalah suatu ikatan kuat antara dua orang, ujar Maxine. Hubungan Alice dan Mike terus berkembang ke arah yang lebih dekat lagi. Sementara itu, Harry menjadi semakin cemburu dan terobsesi dengan Alice, sang mantan kekasih.
hari Jumat, tanggal 30 September, tepatnya pada sore hari, Harry meninggalkan pesan suara di handphone Alice. Saat itu, Harry memohon kepada Alice untuk menelponnya kembali. Please call me back, please. I just want to speak to you, there's nothing else. I really know if you're getting me this voice message, but please can you call me back? Thank you. Please, I don't really understand what's going on. I really love you and just want to know what's going on. Please, just one question on my Snapchat, just answer that, please. Menyadari bahwa Alice tak ingin menelponnya, Harry segera saja pergi menuju apartemen Alice. Ia berkendara selama 2,5 jam dari baraknya di kawasan Edinburgh menuju ke lokasi apartemen Alice yang terletak di kawasan Gateshead. Begitu ia tiba di sana, Harry kemudian membunyikan bel pintu beberapa kali. Kemudian ia juga mengetuk jendela apartemen Alice dan membangunkannya. Setelah itu, Harry pun bersembunyi. Menyadari kedatangan Harry, tentu saja Alice tak mau membukakan pintu itu. Karena kehadirannya yang tak disambut oleh Alice, tak lama kemudian Harry kembali meninggalkan pesan suara lainnya. Kali ini, dia berusaha berbicara dengan santai dan memberitahu Alice bahwa ia menyadari bahwa Alice sudah tak mau lagi berbicara dengannya di telepon itu. Sehingga ia memutuskan untuk datang langsung ke apartemen Alice dengan membawakannya bunga dan coklat sebagai ucapan permintaan maaf. Setelah mengatakan pesan itu, selang beberapa waktu kemudian, Harry kembali meninggalkan pesan suara lainnya. Kali ini, pria tersebut sepertinya ingin mengancam Alice. Ia mengatakan, "Kamu pernah bilang bahwa orang sepertiku akhirnya akan membunuh orang. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku tidak berniat untuk membunuhmu," ujar Harry. Setelah itu, dengan nada yang marah, Harry segera mengakhiri pesan suara itu dengan ucapan selamat malam. Mendengar pesan yang mengancam dari Harry tersebut, Alice yang selama ini hidupnya tidak tenang karena selalu dibayangi oleh Harry yang kian hari semakin di luar batas tersebut, langsung saja menghubungi polisi. Saat itu, Alice menelpon nomor untuk panggilan non-darurat di Inggris, yakni 101. Sebenarnya, sudah terlalu lama Alice menunda hal ini. Sebelumnya, ia juga sudah punya rencana untuk melaporkan mantan pacarnya itu ke polisi. Tapi rencana itu ia urungkan. Tapi kali ini, Harry sudah keterlaluan dengan membuatnya sangat takut dan terancam. Pada hari itu juga, yakni tanggal 1 Oktober, tepatnya setelah tengah malam, Alice menghubungi operator. Ketika panggilan itu tersambung, dan sebelum Alice melaporkan Harry, Alice dengan sopan telah meminta maaf kepada operator atas panggilan itu, seolah-olah ia telah merepotkan operator itu. Kemudian, barulah Alice menceritakan apa yang selama ini telah Harry lakukan terhadap dirinya. Mendengar cerita dari Alice tersebut, kemudian sang operator pun memberitahu Alice bahwa dia bisa menyewa pengacara dan mengeluarkan perintah penahanan terhadap Harry, atau bisa juga Alice meminta polisi untuk memberikan PIN kepada Harry, yang artinya adalah jika Harry berani mendekati atau menghubungi Alice lagi, maka ia akan ditangkap, kata operator tersebut. Mendengar masukan dari sang operator, Alice pun kemudian memilih opsi memberikan PIN saja kepada Harry. Perlu kita ketahui bersama bahwa PIN dalam hal ini adalah kependekan dari Police Information Notice, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah pemberitahuan informasi polisi. Di Inggris, PIN ini sendiri disebut juga sebagai pemberitahuan peringatan terhadap tindakan pelecehan yang dikeluarkan langsung oleh polisi jika ada dugaan tindakan pelecehan yang terjadi. Hi,
Hi there, I just need a bit of advice really, more than anything. I split up with my boyfriend about 3 months ago. Since then, I know that he's hacked into my Facebook and also my phone. He's been sending me a lot of messages even though I've asked him not to contact me. And then tonight, he knocked on my bedroom window at the back of my ground floor flat. He's been outside and he's like left some flowers and chocolates on the outside windowsill and he walked off. He's not done anything, but I'm concerned, and my friends have been telling me to call the police. I've been putting it off, but I just feel a bit shaken up tonight. Pada keesokan harinya, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober, seorang petugas datang ke rumah Alice untuk meminta keterangan lebih lanjut kepada wanita tersebut. Pada saat itu, petugas kembali mengingatkan kepada Alice bahwa jika Harry menghubungi ataupun datang lagi ke apartemennya, agar segera menghubungi mereka. Mendengar hal tersebut, tentunya Alice merasa sangat lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Alice merasa dirinya sangat aman. Beberapa waktu kemudian, diketahui bahwa seorang petugas dari kepolisian Northumbria telah menelpon barak Harry yang berada di kawasan Edinburgh. Pihak berwajib tersebut telah meminta agar bisa berbicara dengan atasan Harry. Kemudian, atasan tentara tersebut diberitahu bahwa Harry telah diberikan peringatan PIN. Hal ini dilakukan atas permintaan mantan pacar Harry, yakni Alice Ruggles, yang selama ini merasa terganggu atas penguntitan yang dilakukan oleh Harry. Perlu kita ketahui bahwa pada saat itu, petugas polisi tidak meminta untuk berbicara dengan Harry Dillon secara langsung, melainkan hanya meminta atasannya saja untuk memberitahu bawahannya itu bahwa dia sedang diberikan PIN oleh kepolisian negara itu. Harry kemudian diberitahu oleh rekan-rekan tentaranya, teman-temannya, bahkan dokternya untuk berhenti menghubungi Alice. Namun di luar dugaan, bukannya takut dengan peringatan polisi tersebut, Harry malah langsung mengabaikannya dan mulai menyiapkan paket untuk dikirimkan ke Alice. Di dalam paket tersebut, Harry telah membungkus buku catatan, foto, dan juga surat. Surat itu diketahui berisikan berbagai keluhan-keluhan Harry tentang Alice yang telah melaporkan dirinya ke polisi. Dalam surat itu, Harry mencoba membuat Alice merasa bersalah dengan menuliskan bahwa ponsel, laptop, dan iPad-nya telah disita. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Itu hanyalah kebohongan dari Harry semata. Bukan hanya itu saja, rupanya di dalam surat tersebut, Harry juga menulis, "Aku sedang banyak masalah di saat-saat ini. Aku berharap kamu merasa senang sekarang. Aku mengirimkan semua barang yang aku miliki yang bisa mengingatkan aku pada dirimu. Karena kamu sekarang ini adalah milik pria lain. Semoga kalian berdua hidup bahagia. Aku tidak akan pernah datang lagi di dalam kehidupanmu," ujar Harry dalam suratnya. Setelah mendapatkan surat dan paket tersebut pada tanggal 7 Oktober itu, Alice kemudian segera saja menghubungi polisi sesuai dengan yang telah polisi instruksikan sebelumnya. Dan Alice dalam hal ini ingin menginformasikan bahwa Harry telah melanggar peraturan yang telah polisi tetapkan sebelumnya, yaitu tidak boleh lagi menghubungi Alice sekalipun karena ia telah mendapatkan PIN peringatan. Dalam panggilan telepon, Alice kemudian menjelaskan kepada operator bahwa Harry mengatakan dalam suratnya bahwa dia tidak akan menghubunginya lagi. Tapi nyatanya, Harry tidak menepati janjinya. Ia terus saja mengatakan tidak akan menemui Alice. Tapi kenyataannya, Harry seperti tidak bisa lepas dari dirinya dan akan terus mengganggu kehidupannya. Saat itu, operator memberitahu Alice bahwa mereka meminta seseorang untuk menelponnya kembali guna mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mendengar hal ini, Alice yang merasa hidupnya kembali tidak tenang tentunya merasa jengkel dengan tanggapan dari operator tersebut. Saat itu, Alice pun menyadari bahwa peringatan PIN yang telah diberikan pada Harry sebelumnya seperti tidak ada gunanya. Harry sama sekali tidak takut dan terus saja mengusik kehidupannya. Teman flat Alice yang bernama Maxine mengatakan,
Alice telah melaporkan Harry ke polisi. Kala itu, nomor yang ia hubungi adalah 101. Alice bilang dia merasa ditegur. Alice kemudian diberikan pertanyaan oleh operator tersebut. "Jadi, apa yang harus kami lakukan untuk Anda tentang hal tersebut?" ujar sang operator. Kemudian, Alice pun menjawab, "Saya tidak tahu. Itu sebabnya saya menelpon kalian. Sebab sebelumnya, saya telah diberitahu bahwa jika terjadi sesuatu lebih lanjut tentang Harry, saya harus menghubungi polisi." Selang beberapa waktu kemudian, seperti yang dijanjikan, Alice kemudian menerima telepon dari petugas polisi hari itu tentang tindakan yang akan mereka lakukan selanjutnya. Di telepon tersebut, Alice ditanyai apakah dia ingin Harry ditangkap. Kemudian, Alice pun menjawab bahwa ia tidak ingin Harry ditangkap. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Maxine, yakni teman sekamar Alice, sebenarnya Alice merasa kecewa dengan polisi. Ia tak habis pikir kenapa polisi harus bertanya lagi kepadanya mengenai tindakan yang harus mereka ambil terhadap Harry kala itu. Padahal Alice sangat berharap bahwa polisi dapat memberikan rasa aman kepadanya tanpa bertanya lagi apa yang harusnya dilakukan. Alice juga sempat mengatakan kepada Maxine bahwa mungkin saja polisi baru akan menanggapi dengan serius laporannya jika ia telah digorok oleh Harry. Menurut keterangan yang didapatkan dari ibu Alice, yakni Sue Hills, bahwa ketika panggilan telepon kedua itu terjadi, Alice sangat terpukul. Dia merasa seperti sendirian dan harus menghadapi masalah tersebut sendiri. Pada hari Rabu, tepatnya tanggal 12 Oktober, setelah 5 hari sejak panggilan telepon yang mengecewakan dengan polisi itu terjadi, Alice masih takut dan cemas tentang Harry, tapi ia berusaha untuk mengalihkan pikiran buruknya itu dan mulai untuk memikirkan hal-hal positif yang bisa membuatnya lebih rileks, yakni memikirkan rencananya untuk menikmati akhir pekan. Tak lama, Mike yang merupakan teman dekat Alice saat itu datang dari Jerman. Hal ini tentunya membawa angin segar bagi Alice dan seolah membuatnya melupakan kejadian buruk yang telah menimpanya selama beberapa bulan belakangan ini. Pada tanggal 12 Oktober, Harry diketahui meninggalkan baraknya sekitar pukul 13:30 dan mengisi bahan bakar mobilnya. Kala itu, ia tertangkap kamera CCTV. Rupanya, waktu itu Harry berniat untuk datang ke apartemen Alice. Pada pukul 15:53, mobil Harry terlihat di Ewan Selatan menuju Morpeth. Dan pada pukul 16:13, mobil tersebut telah melaju di sepanjang Lobley Hills Road dan Sedwell Road menuju Rolling Road, yakni lokasi di mana apartemen Alice berada. Sementara itu, di tempat yang berbeda, pada pukul 17:17, Alice sudah selesai bekerja. Ia tertangkap kamera CCTV tengah mengobrol dengan rekan kerjanya sebelum ia mendapatkan tumpangan untuk pulang ke apartemennya. Sementara itu, pada jam yang sama, di tempat yang berbeda, Harry tertangkap kamera tengah memarkirkan mobilnya di jalan dekat apartemen Alice untuk menunggu mantan pacarnya pulang dari tempat bekerja. Harry berada di sana sekitar 1 jam lamanya. Pada pukul 17:31, Alice kemudian tiba di apartemennya. Ia terlihat diantar oleh seorang temannya dengan menggunakan sebuah mobil. Setelah turun dari mobil, Alice terlihat berjalan menuju ke apartemennya. Sementara itu, pada pukul 17:46 sore, mobil Harry tertangkap kamera CCTV tengah melaju menuju ke apartemen Alice. Sementara itu, sesampainya di dalam apartemen, Alice pergi ke kamar tidurnya. Saat itu, ia sedang berkomunikasi dengan temannya Mike.
Di sela-sela ia mengirimkan pesan kepada Mike tersebut, Alice mulai memikirkan dan mencari-cari di dalam lemarinya mengenai pakaian yang cocok yang bisa ia kenakan saat pergi liburan di akhir pekan nanti. Saat itu, Alice tetap terhubung dengan teman-temannya sampai pukul 18:01 sore. Ketika Alice sedang sibuk di kamarnya, rupanya Harry sang mantan yang sama sekali tidak diundang telah muncul di halaman belakang apartemen Alice. Diketahui, ini bukanlah pertama kalinya dalam minggu itu Harry berada di sana tanpa sepengetahuan Alice. Harry berada di sana 2 hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 10 Oktober. Waktu itu, Harry yang berniat mengintai Alice tersebut sempat memfoto halaman belakang kediaman wanita cantik itu. Tak ketinggalan, ia juga memfoto jendela apartemen Alice. Situasi kala itu memang sangat gelap, sehingga Alice dan teman satu apartemennya, yaitu Maxine, tidak menyadari kehadiran Harry. Tapi untungnya, Harry tidak melakukan hal buruk terhadap Alice di waktu itu. Namun, pada kali ini, Harry sepertinya menjadi lebih berani dari sebelumnya. Kehadiran Harry di hari itu bukan hanya untuk mengambil beberapa foto saja, namun lebih daripada itu. Mata Harry telah tertuju pada sebuah jendela yang saat itu terbuka. Melihat kesempatan tersebut, tentu saja Harry tak menyia-nyiakan. Ia lantas memanjat dan masuk lewat jendela itu dengan sangat mudahnya. Akhirnya, Harry telah berada di dalam apartemen mantan kekasihnya itu tanpa sepengetahuannya. Kala itu, Alice masih di dalam kamarnya. Kemungkinan Alice mendengar kedatangan Harry dan ia pun dikatakan segera keluar dari kamarnya dan menuju ke arah dapur. Dikabarkan, apa yang terjadi setelah itu tidak begitu jelas, tetapi semuanya berlangsung dengan sangat cepat. Harry yang saat itu melihat Alice segera memojokkan wanita itu di kamar mandi sambil memegang senjata tajam yang ia temukan di dapur Alice. Harry yang berada di belakang Alice kemudian mengangkat kepalanya dan menggorok lehernya sebanyak 6 kali dan memotong sumsum tulang belakangnya, sehingga Alice harus menderita 24 luka yang menyebabkan dirinya harus kehilangan nyawa di dalam apartemennya sendiri. Sedangkan Harry tidak mengalami cedera apapun, ia dalam kondisi yang baik-baik saja. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Harry segera bergegas meninggalkan TKP. Mobil Harry kemudian terlihat menuju utara pada pukul 18:25 waktu setempat, tengah menelusuri kembali rutenya untuk keluar dari lokasi apartemen Alice yang berada di kawasan Gateshead. Setelah beberapa waktu berlalu, Maxine, yakni teman satu apartemen Alice, pulang dari tempat kerjanya dan ingin masuk ke dalam. Tapi Maxine menemukan pintu depan flat terkunci. Kemudian Maxine pun menyadari bahwa dia tidak membawa kuncinya dan memutuskan untuk memanjat dinding di halaman belakang dan meminta Alice untuk membiarkannya masuk. Tapi ia tidak mendengar jawaban dari Alice. Tak lama, Maxine kemudian melihat ada jendela yang terbuka yang tampaknya bisa untuk ia lewati agar bisa masuk ke dalam. Setibanya di dalam apartemen, Maxine sangat terkejut. Ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Di sana, temannya, yakni Alice, telah terkapar di lantai kamar mandi dalam genangan darah di sekelilingnya. Melihat kondisi Alice yang begitu parah, Maxine pun menyadari bahwa rekannya itu telah meninggal dunia. Sebab kulit Alice telah berubah menjadi biru dan sama sekali dia tidak merespon Maxine. Saat itu terlihat darah yang sangat banyak telah muncul dari luka yang cukup dalam yang ada di leher Alice. Di dalam situasi yang mendebarkan tersebut, Maxine segera saja menelpon layanan darurat 999. Maxine pun segera memberitahu operator bahwa dia menemukan temannya tergeletak di lantai berlumuran darah.
Di dalam panggilan itu, Maxine juga menyebut bahwa yang melakukan tindakan keji tersebut pastilah mantan pacar Alice, yakni Harry Dillon. Dengan frontal, Maxine menggambarkannya sebagai psikopat. Please, I've just come back to my flat and the door was locked, so I crawled through the window and my flatmate's covered in blood in the bathroom. Is she breathing? I don't know, I can't look, I'm sorry. Okay, try and stay calm. Alice! 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 Oh my God, she's dead! She's dead! Try and calm down, try and breathe. Have a shot, just try and... Please help me. I know, how old's Alice? She's only 23, I knew this was coming, I acted an absolute psychopath. Tak lama kemudian, polisi dan para medis pun tiba di TKP. Setelah memeriksa kondisi Alice, mereka mengatakan bahwa Alice benar telah meninggal dunia di tempat kejadian. Pihak medis menyimpulkan bahwa Alice meninggal karena kehilangan darah yang sangat banyak akibat dari terputusnya arteri karotisnya. Selang beberapa jam kemudian, tepatnya pada hari Kamis dini hari, tanggal 13 Oktober, Harry Dillon pun ditangkap di baraknya di kawasan Edinburgh. Ketika baru saja ditangkap, Harry mengatakan kepada petugas bahwa dia tidak tahu tentang kematian Alice. Akan tetapi, polisi telah mengantongi banyak bukti terkait keterlibatannya dalam kasus ini yang tentu saja akan memberatkannya. Did you murder Alice? No, I did not murder Alice. Do you have any knowledge of this? No, I don't have any knowledge of this. Were you present when this murder occurred? No, I wasn't. Setelah proses interogasi dan berbagai proses lainnya selesai dilakukan, akhirnya Harry pun ditetapkan sebagai tersangka dan kasus ini pun berlanjut di pengadilan. Di dalam persidangan terungkap bahwa ternyata pada tanggal 12 Oktober, tepatnya pada sore hari, Harry diketahui sedang duduk di mobilnya yang berada di luar apartemen Alice untuk menunggu Alice pulang kerja. Ketika Harry sedang duduk di sana, ia masih sempat untuk mengirimkan pesan kepada seorang wanita di aplikasi pencarian jodoh. Rupanya, Harry telah mengatur untuk dapat bertemu dengan wanita itu agar bisa melakukan hubungan dewasa layaknya suami istri pada malam itu. Di pengadilan juga terungkap bahwa di antara SMS terakhir yang dikirimkan Alice kepada Mike, yakni pria yang saat itu memiliki hubungan dekat dengannya, telah tercatat berlangsung pada pukul 18:04 waktu setempat, dan ketika Maxine, yakni teman satu apartemen Alice menemukan tubuhnya, tercatat terjadi pada pukul 18:30 waktu setempat. Di pengadilan terungkap bahwa setelah melakukan pembunuhan kepada Alice, Harry langsung saja melarikan diri dengan membawa serta ponsel milik Alice dan juga senjata tajam bukti pembunuhan itu. Rupanya, Harry langsung kembali ke baraknya di kawasan Edinburgh. Sesampainya di sana, ia langsung saja membuang senjata tajam itu. Dalam kasus ini, tidak sulit bagi para detektif untuk dapat menyimpulkan bahwa Harry telah bersalah atas pembunuhan Alice. Sebab, catatan teleponnya telah menunjukkan ia berada di kawasan Gateshead, yakni lokasi di mana apartemen Alice berada ketika waktu Alice dibunuh. Bukan hanya itu saja, pihak berwenang juga menemukan darah Alice di roda kemudinya. Selain itu, polisi juga mengantongi informasi terkait perilaku Harry yang sering menguntit
dan terkesan obsesif terhadap Alice di bulan-bulan menjelang pembunuhan itu terjadi. Di persidangan, Harry mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa Alice telah menyerangnya dengan menggunakan senjata tajam, dan pada saat itu Harry juga mengatakan bahwa keduanya terlibat aksi saling melakukan perlawanan dan juga pertahanan untuk menyelamatkan diri. Harry juga menegaskan bahwa Alice secara tidak sengaja menikam dirinya sendiri di leher pada saat itu. Mendengar hal tersebut, juri sama sekali tidak percaya dan menganggap kesaksian Harry hanyalah sebuah kekonyolan dan juga kebohongan semata. Di pengadilan terlihat bahwa raut wajah Harry terlihat keras dan seperti tidak ada penyesalan yang ia tunjukkan. Setelah berunding kurang dari 2 jam, juri akhirnya memutuskan bahwa Harry Dillon dinyatakan bersalah atas pembunuhan Alice Ruggles. Pada bulan April tahun 2017, Harry Dillon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat minimal setelah menjalani hukuman selama 22 tahun penjara. Hakim yang memimpin kasus ini bernama Paul Sloan berkomentar, "Tidak ada sedikit pun penyesalan yang Anda tunjukkan dari awal hingga akhir persidangan. Jelas, Anda begitu berkonsentrasi sangat keras untuk mengarang cerita agar tampak terlihat benar, sehingga menyebabkan Anda lupa untuk meneteskan air mata buaya," ujarnya. Di dalam kesempatan itu, hakim juga menggambarkan bahwa pembunuhan itu adalah sebuah tindakan yang sangat jahat. Hakim juga mengatakan, "Kami percaya bahwa kematian Alice sebenarnya dapat dicegah. Kami merasa sulit untuk memahami bahwa meskipun Alice menjelaskan dalam panggilan telepon pertamanya ke polisi bahwa dia sedang dibuntuti oleh pria tersebut dan memberikan banyak bukti, polisi dan tentara tidak dapat mendukung dan melindunginya," ujar hakim. Orang tua Alice kemudian mendiskusikan apa yang salah dalam penanganan kasus putri mereka. Berikut beberapa kesalahan yang dilakukan polisi dalam menangani laporan penguntitan yang Alice alami. Ketika Alice pertama kali menelpon polisi pada tanggal 1 Oktober, pihak berwenang seharusnya tidak memberinya pilihan untuk mengeluarkan PIN ataupun menghubungi pengacara. Mereka seharusnya membuat keputusan sendiri untuk Alice. Setidaknya harus memberikan rekomendasi untuk memilih yang mana. Mereka perlu menjelaskan kepada Alice dengan sangat baik apa arti sebenarnya dari mengeluarkan PIN, bahwa itu benar-benar hanya peringatan dan tidak memiliki bobot hukum apapun. Jelas bahwa polisi Northumbria tidak pernah menganggap serius laporan Alice tentang penguntitan tersebut. Jika mereka benar-benar serius, tentunya mereka akan berbicara langsung dengan Harry untuk memberitahu bahwa dirinya sedang diberikan PIN dan bukan malah menyuruh atasannya untuk memberitahunya. Polisi Northumbria seharusnya memberitahu polisi militer dan polisi Skotlandia bahwa Harry diberi pemberitahuan PIN. Kesalahan lainnya adalah bahwa Alice seharusnya tidak pernah ditanya apakah dia ingin Harry ditangkap. Mereka seharusnya membuat keputusan itu untuknya berdasarkan informasi yang dia berikan kepada pihak berwenang. Karena seorang korban tidak boleh ditempatkan dalam posisi tersebut. Ini adalah kegagalan serius dari pihak kepolisian. Terlepas dari banyaknya bukti penguntitan yang diberikan oleh Alice, polisi memperlakukan kasusnya sebagai pelecehan daripada penguntitan. Pelecehan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang kurang serius di sana. Kemudian, ada lagi kegagalan besar lainnya yang terjadi di pihak Angkatan Darat, bahwa selama persidangan Harry terungkap bahwa Angkatan Darat telah gagal dalam mencatat bahwa Harry memiliki riwayat penyerangan domestik. Diketahui bahwa ternyata pada musim gugur tahun 2012, Harry telah menjalin hubungan asmara dengan seorang siswa berusia 18 tahun bernama Eniko. Pada waktu itu,
Harry melecehkan Eniko dengan cara yang sama seperti dia melecehkan Alice. Harry merasa cemburu dan kemudian mengendalikan Eniko sedemikian rupa, mengomentari Eniko dengan kejam tentang penampilan dan interaksinya dengan pria lain. Karena hal inilah, Eniko pun menjadi terisolasi dari keluarga dan teman-temannya sama seperti yang Alice alami. Eniko telah berulang kali mencoba memutuskan hubungannya dengan Harry. Butuh waktu 2 tahun bagi Eniko sendiri untuk benar-benar berhasil mengeluarkan Harry dari dalam kehidupannya. Harry bahkan sempat melamarnya waktu itu, tapi tentu saja Eniko tidak menerimanya. Ketika Harry menyadari bahwa Eniko tak mau lagi menjalin hubungan asmara dengannya dan Eniko telah pindah dan menjauh darinya, di saat itulah Harry mulai menguntitnya. Pernah pada suatu hari, Harry bertemu dengan Eniko yang kala itu sedang bersama pacar barunya di jalan. Melihat hal itu, Harry tak terima dan mulai melontarkan hinaan kepada Eniko. Kala itu, Harry mengatakan, "Apakah kamu tidur dengan dia? Aku tidak percaya bahwa kamu akan meninggalkanku untuk dia," ujar Harry kepada Eniko kala itu. Setelah itu, dengan marah, Harry bertanya kepada pacar baru Eniko, "Kenapa kamu membawa pacarku pergi?" ujarnya. Ketika Eniko memberitahu Harry bahwa dia akan memanggil polisi, Harry lantas meludahi wajahnya dan menyebut Eniko dengan panggilan yang menghina. Setelah itu, Harry sempat didakwa dengan penyerangan, tetapi setelah dia setuju untuk menerima perintah penahanan, tuduhan itu pun kemudian dibatalkan. Tidak diketahui apa penyebabnya. Setelah pembunuhan Alice, Dewan Keamanan Komunitas Gateshead melakukan tinjauan pembunuhan domestik. Tinjauan tersebut telah menyimpulkan bahwa Alice telah menjadi sasaran penguntitan yang signifikan. Hal ini terlihat dari begitu leluasanya pelaku untuk bepergian menguntit Alice, sehingga ini memberikan indikasi bahwa tingkat perilaku obsesifnya yang begitu diabaikan. Selain itu, ada ketidakjelasan tentang peran dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri, polisi, dan angkatan bersenjata yang menyebabkan kebingungan tentang cara terbaik untuk menangani sang pelaku. Melalui Dewan Keamanan Komunitas Gateshead, tinjauan tersebut membuat 20 rekomendasi, termasuk menjadikannya sebagai pelanggaran jika ada yang mengancam untuk merilis foto-foto intim mantan pasangan. Pada bulan Oktober tahun 2017, Kantor Independen untuk Perilaku Polisi atau IOPC telah meluncurkan penyelidikan atas penanganan kasus Alice oleh polisi Northumbria. Pada bulan September tahun 2018, IOPC menerbitkan laporan mereka dan menemukan 2 kasus pelanggaran dari pihak kepolisian Northumbria sendiri. Mereka menyimpulkan bahwa satu polisi telah gagal untuk menyelidiki dengan tepat laporan penguntitan dari Alice Ruggles. Mereka juga menemukan bahwa sersan polisi tidak mengawasi anggotanya dengan benar selama penyelidikan ini berlangsung. Setelah penemuan itu, polisi Northumbria setuju dan mengakui kesalahannya. Kedua petugas tersebut kemudian ditangani melalui tindakan manajemen dalam bentuk kata-kata nasihat dan pelatihan lebih lanjut untuk dapat mengembangkan kesadaran mereka ketika berhadapan dengan penguntitan dan pelecehan yang akan datang. Polisi Northumbria sejak saat itu meminta maaf kepada keluarga Alice atas kegagalan mereka dalam menangani kasusnya. Keluarga Ruggles akhirnya mendirikan lembaga Alice Ruggles Trust dengan pertanyaan kunci mereka, yakni, apakah jika Alice yang lain di luar sana melaporkan dirinya kepada polisi hari ini, apakah hasilnya akan berbeda? Hal inilah yang ingin mereka lihat. Alice Ruggles Trust telah bekerja untuk mendukung pasukan polisi dalam menerapkan perubahan prosedural dan memperbaharui pelatihan untuk petugas garis depan. Sebagian besar telah berhenti menggunakan PIN ini. Asisten kepala polisi dari polisi Northumbria, yakni Rachel Bacon, telah sangat vokal memuji lembaga Alice Ruggles Trust dan bagaimana polisi Northumbria telah bekerja sama untuk membawa perbaikan dalam menangani kasus penguntitan dan pelecehan di negara tersebut.
Di Inggris sendiri, penguntitan tidak menjadi pelanggaran yang berdiri sendiri hingga tahun 2012. Sebelum itu, menguntit diklasifikasikan sebagai pelanggaran pelecehan yang kurang serius. Bahkan setelah penguntitan diklasifikasikan sebagai pelanggaran itu sendiri, Departemen Dalam Negeri baru mulai mengumpulkan statistik penguntitan polisi pada tahun 2014 hingga 2015. Undang-Undang Perlindungan Penguntitan baru menjadi sebuah undang-undang pada tahun 2019. Pemakaman Alice Ruggles telah diadakan pada tanggal 7 November tahun 2016 di Gereja St. Andrew di Turlington, Lancashire. Kepergian Alice yang begitu tragis telah membuat teman, keluarga, dan rekan kerjanya menjadi hancur. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh keluarga Ruggles, mereka menggambarkan Alice sebagai sosok yang baik, pintar, dan cantik. Keluarga Alice mengatakan, "Kami telah berjuang untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak bersama kami lagi. Dia mencintai kehidupannya, mencintai teman-temannya, dan mencintai pekerjaannya. Dia memiliki begitu banyak hal untuk kehidupannya. Tidak akan ada yang bisa menggantikannya." Demikianlah kisah nyata yang dapat Miranti sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.